Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan dikerjakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini, namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dibimbing lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, diberikan kelembutan hati di dalam jiwa kita untuk mau bertobat, meniti jalan kebaikan, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mari kita lanjutkan bahasan kita di pertemuan kali ini untuk menampilkan contoh orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa mereka. Seperti di pertemuan yang lalu kita uraikan bahwa orang-orang ini memiliki satu gambaran perilaku yang sangat mengagumkan. Tidak ada ucapan, sifat, sikap, tindakan kecuali semua itu keluar karena dorongan iman mereka, dan puncaknya adalah cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapakah orang-orang ini yang mendapatkan halawatul iman, kenikmatan iman? Al-Imam Al-Bukhari kemudian menampilkan bahasan ini setelah menguraikan tentang bab halawatul iman yang telah kita ulas di pertemuan yang lalu. Poin penting sebelum kita tampilkan pembahasan kali ini, seluruh bahasan yang telah kita uraikan semuanya akan tersambung dan bahkan kembali pada pembahasan bab pokok, yaitu penguatan simpul-simpul iman, rukun-rukun iman, 6 simpul utama, 6 pondasi utama yang merakit kekuatan di dalam jiwa, yang dengan itu dapat melahirkan cahaya. Jadi semua poinnya akan kembali kepada pembahasan awal. Karena itulah bagi Anda yang baru bergabung di pertemuan kita saat ini, kami sangat menyarankan agar juga mengkaji apa yang telah kita uraikan. Anda dapat bersambung kepada web, atau kalau ingin menyimak secara umum dapat juga nanti terhubung ke YouTube-nya Mira seperti logo yang terlihat di belakang kami pada saat ini. Dan itu kuncinya. Bahkan semua pelajaran terkait dengan akidah atau bahkan tauhid pada intinya adalah menguatkan 6 simpul ini. Ketika 6 simpulnya kuat, tertanam di dalam jiwa, mengikat dengan kuat, ini akan menjadikan seluruh perbuatan kita bernilai saleh, dan ini akan membantu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah jaminan keselamatan, tentraman, kedamaian, baik di dunia, di alam kubur, ataupun saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Baiklah, kita akan melihat siapa di antara tipikal sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah mendapat penguatan iman itu, kesempurnaan ikatan dalam 6 rukun itu, dengan melanjutkan bahasan kita masih di halaman ke-24 dalam pembahasan Kitabul Iman, subbab yang ke-10, dan kami telah upload ini di dalam web yang terhubung ke Mira. Jadi teman-teman yang telah mengaktifkan akun bisa langsung download, ya, download kemudian silahkan di print out, atau tetap berada di perangkat digitalnya tapi bisa tersambung dengan pertemuan kita di saat ini. Jadi kalau saya bacakan, Anda juga bisa bersama-sama menyimak dan mengetahui baik bacaan ataupun nanti dari sisi pemahaman. Pun demikian, mohon perangkat belajar yang telah didapati di Mira itu disertakan dalam proses pembelajaran, khususnya bagian catatan, ya. Mushaf dan catatan itu bagian yang terpenting, karena nanti pembahasan-pembahasan ini
akan juga terjadi sinergitas, relevansi, serta korelasi ketersambungan antara ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebenaran dan penguatan risalah Islam. Jadi nggak terpisahkan. Itulah indahnya di Islam, selalu relevan antara penjelasan hadis ya dengan sumber wahyu dari Al-Quran, itu selalu relevan. Nggak ada yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Ya, nggak ada ayat satu misalnya bertentangan dengan ayat yang lainnya, atau hadis satu dengan hadis yang lainnya, ya, atau bahkan Al-Quran dengan hadis. Ya, sepanjang ditelusuri, diseleksi, seluruhnya tersambung pada keterangan Rasulullah SAW, pasti akan terjadi penguatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan saling mengonfirmasi satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Mari kita sambungkan dan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin ke subtopik yang ke-9, sekarang 10 ya, tulisannya 1 dan titik misalnya. Bab alamatul iman hubbul ansar. Bab alamatul iman, ya, tanda-tanda keimanan itu diantara, kita sebutkan diantara ya, karena yang sebelumnya sudah kita berikan satu gambaran, atau bahkan kita bisa terjemahkan dengan bentuk tunggalnya, ya, diantara satu tanda keimanan itu, ya, karena alamah itu juga menjadi bentuk tunggal, singular, mufrad, ya kan? Alamat diserap ke dalam bahasa Indonesia alamat. Alamat itu dari bahasa Arab. Ya, alamat itu dari kata alamah. Akarnya, masya Allah, ini terkorelasi kuat sekali. Ya, terkorelasi kuat sekali dengan kata alam, dengan kata ilmu, dengan kata alima. Ya. Ini kan ada alamah seperti ini tulisannya. Alamah. Ini tanda ya. Tapi bukan sekedar tanda. Yuk kita ngaji tinjauan bahasa dulu ya, supaya kita memahami betul dan mengetahui kedalaman maknanya. Ini dengan mengetahui kedalaman maknanya, kita bisa mendapatkan satu hakikat dari pemaknaan yang dengan itu mudah kita cerna dan insya Allah membantu kita untuk ringan beramal. Kata alamah seperti ini. Ya. Dari kata alam begini, nanti ada tak sifatnya, kemudian seperti ini, ya kan? Ini pokok katanya dari 3 huruf, ain, lam, dan mim, ya kan? Kalau kita ingin ambil ke dalam kata benda, misalnya alamun bisa, ya, derivasi namanya, ilmun bisa, ya kan? Verb kata kerjanya alima. Ya. Kemudian juga ini tadi saya katakan kalau ini noun kata bendanya isim, kalau ini fi'il. Ya, jadi kalau ada ain, lam dengan mim, bentuk kata bendanya, isimnya, nounnya, ya, bisa kita bacakan ain, lam, mim itu semua fathah ke sini kecuali yang ujungnya pakai tanwin, alamun bisa. Jelas ya? Kemudian juga bisa ilmun, ain pakai kasrah, il, ini kemudian sukun, ilmun. Bisa alamun, bisa ilmun. Ini kalau kata benda. Kalau kata kerja, ainnya fathah, lamnya kasrah, kemudian bagian akhirnya ini berharakatnya tidak ada tanwin. Pokoknya kalau huruf terakhir nggak ada tanwin, kata kerja. Ya, kalau huruf terakhir nggak ada tanwin, kata kerja. Alima, kataba, sami'a, ya. Itu ujungnya nggak ada tanwinnya, itu kata kerja, itu tanda cepatnya, verb, fi'il. Kemudian juga seakar dari sini bisa begini, ya, ini turunan-turunan kata ya, hybridnya, derivasinya. Nanti Anda temukan yang begini, alam, gitu kan? Terus ada yang begini, ain, alif, ini ain, alif, lam, mim. Ini bisa alamun, begini. Bisa juga nanti alimun. Ya, kalau ini tanda alamun, tanda alamun, sudah ya, bacanya pendek, ya kan? Kalau yang semacam ini alam, ya, segala yang meliputi tanda-tanda itu, bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi alam, ya, alam, ya, yang meliputi segala tanda-tanda itu disebut dengan apa? Alam. Jelas ya?
Kenapa alam disebut dengan alam? Karena di dalamnya, di dalam alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan tanda-tanda kepada hambanya untuk mampu mengenal Allah, mampu mendekat kepadanya. Tanda-tanda yang dikumpulkan di alam ini disebut ayat namanya. Ya, ada ayat. Baik di daratan ada ayat, di dalam hewan ada ayat, di tumbuhan ada ayat, di langit ada ayat, di bumi ada ayat. Itu kan? Kalau kita kumpulkan semua yang menghimpun tanda-tanda ini disebut alam namanya, alamun. Kalau semua alam ini dikumpulkan, hewan kan banyak tuh, makanya kita sebut ada alam hewan, alam binatang, gitu kan? Alam tumbuhan. Kalau dikumpulkan semua jenis alam ini disebut alamin namanya. Nah, ini jamaknya alamin. Seperti ini kurang lebih. Ya. Kalau kita ingin cakup semuanya tanpa kecuali, ya, semua alam yang ada. Hewan, tumbuhan, jin, macam-macam, langit, bumi, segala yang ada di isinya. Semua pakai alif lam istighraq. Jadi alif lam itu ada yang mencakup ma'rifah khusus tertentu, ada yang istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Seperti di dalam kata alhamdu, ya, di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin, alif lamnya istighraq. Karena itu kita artikan segala puji, semua tanpa kecuali. Ini kalau kita ingin tambahkan, gunakan alif lam di depannya, ala alamin, semacam ini. Kalau sudah ala alamin, mencakup semua tanpa kecuali, semua yang tercipta, semua yang berkehidupan. Ya, jadi kalau kita ingin ini bentukan jam'ul jama'. Ini sudah jama' sebetulnya alam ini karena mencakup ya semua tanda-tanda keadaan tapi dicakup di satu sisi saja. Misalnya kita ingin katakan alam hewan, ya semua hewan tercakup jama' semuanya tanpa kecuali. Ya, di alam tumbuhan semua tumbuhan dengan ragamnya, jenisnya, genusnya, macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin satukan semuanya, alam ini, alam ini, alam ini, maka jam'ul jama', menjamakkan jama' jadi al-alamin. Seperti ini. Nah, kita kembalikan dulu ke sini. Alam, kenapa disebut dengan alam? Ya kan? Ya, karena makna asalnya adalah tanda, gitu kan? Nah, kenapa disebut dengan alam? Karena di dalam himpunan itu tadi Allah letakkan tanda-tanda yang dengan tanda-tanda itu mampu mendekatkan dan mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tanda itu yang dihimpun itu disebut ayat namanya. Ya, makanya di langit ada ayatnya Allah. Kemudian juga di mana lagi? Di lautan ada ayatnya Allah. Di daratan ada ayatnya Allah. Akan ditampakkan. Dan dengan semua itu kita belajar menganalisis, melihat siapa yang mampu menciptakan langit tanpa tiang, siapa yang ngatur peredaran, ya, dari mulai planet-planet, asteroid, semua benda langit dan seterusnya. Di lautan semakin menyelam ke dalam, semakin menemukan satu kedahsyatan yang mengagumkan. Siapa pencipta itu semua? Kadang-kadang ditampakkan kok bisa awan membentuk lafaz Allah. Kok bisa dibelah satu tumbuhan, buahnya dibelah, kok ada lafaz Allahnya. Itu tanda-tanda yang semakin nyata, semakin mendekatkan pada diri kita. Karena itulah kemudian kita contohkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Ayat, ya. Balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya. Ada orang-orang namanya ulul albab yang cepat menangkap esensi. Dia mampu melihat kepada kedalaman maknanya, bukan hanya melihat oh bintang indah sekali ya kalau di malam hari, rembulan kok bisa berganti-ganti bentuk terlihatnya gitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu masih biasa. Ulul albab itu begitu melihat tahu esensi. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin ada yang bisa mencipta, membuat seperti ini kecuali yang hak. Ya, yang mencipta, merawat, memberikan kebutuhannya, mengatur dengan sempurna dan menampakkan tanda di dalamnya untuk mendekat kepadanya. Lihat alam, kenal Allah. Lihat tumbuhan, lihat hewan beragam, main keragunan, main kebun binatang, taman safari, macam-macam. Yang terlihatnya semua Allahu Akbar. Begitu beragam, begitu sempurna penciptaan ini. Bahkan di antara mereka ada yang langsung berzikir, diperdengarkan kepada kita. Sehingga Al-Quran mensupport kita untuk meriset. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak pernah ada orang mau riset bagaimana unta diciptakan? Ya, apa bedanya unta dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Dia melihat. Nah, memberikan satu perawatan,
kemudian perhatian, pemenuhan kebutuhan untuk menunjuk aspek ketuhanan kepadanya, maka namanya disebut dengan Rabb, nama Tuhannya, Rabb. Jelas ya? Keadaan memperkenalkan di balik penciptaan, segala yang terawat itu rububiyah namanya. Ya, zat yang kita kemudian kenali lewat tanda-tanda itu disebut Rabb namanya, yang merawat, memberikan perhatian dan sebagainya. Rabb namanya, ya. Kalau kita ingin satukan ini nih, yang merawat semua alam, memberikan perhatian, menjaga kestabilan, menciptanya, merawatnya dan sebagainya, kita katakan Rabbul Alamin. Ya kan? Kalau Anda ingin bertanya siapa pencipta itu, Anda riset, Anda cari, silahkan. Anda temukan. Ya, di setiap kitab-kitab, buku-buku, referensi, macam-macam, cari kalimat yang langsung menegaskan. Ya, saya yang merawat semua itu. Ya kan? Ini yang merawatnya, ini yang menunjukkannya, ini yang mendapatkannya, sehingga layak untuk dipuji. Ya, ya wajar untuk dipuji, mendapatkan semua pujian. Ya, dia yang menciptakan, dia yang merawat, memberikan perhatian, ya, kemudian menyembuhkan tatkala ada sakit, ya, menyeimbangkan dan sebagainya. Jadi wajar kalau ada semua kebaikan di alam ini, semua pujian diarahkan kepadanya. Nggak ada peran kita di dalamnya karena kita pun tercipta olehnya, dirawat olehnya, ya kan? Maka kalau kita ingin katakan semua pujian tanpa kecuali semua diarahkan, maka kita ungkapkan dengan kata alhamdu, alif lam ha mim dal. Alif lamnya berfungsi istighraq untuk menyamakan dengan alif lam di sini. Jadi seimbang, ada kesetaraan. Di fungsi alif lam di al-alamin sama dengan fungsi alif lam di alhamdu. Tuh, keseimbangan dari segi huruf dan katanya. Jelas ya? Nah, siapa pemilik ini? Ya, siapa kemudian yang layak mendapatkan pujian? Ya, Anda tinggal cari aja kata yang setara dengan ini. Ya, coba cari yang ada alhamdulillah, ada rabbil alaminnya, temukan di mana. Maka setiap hari kita katakan 17 kali tanpa kecuali, 17 kali. Awas ya, 17 kali, tidak kurang dari itu. 17 kali. Lihat, apa yang kita katakan? Alhamdulillah, siapa yang punya? Lillah. Ya? Apakah sampai situ selesai? Ini Rabbil Alamin. Belum. Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kita mengucapkan itu 17 kali kan dalam sehari. Ya kan? Dalam sholat kita untuk mengukuhkan, menetapkan bahwa hanya Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah pemilik semuanya, pemilik segalanya, yang merawatnya, menyeimbangkannya, memberikan perhatian, dan sebagainya. Sehingga yang layak untuk dipuji, dan pujian tertinggi itu dalam sholat. Ya, makanya sholat disebut alhamdu. Ya, ingat ya? Sholat disebut dengan apa? Alhamdu. Karena dalam sholat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengikrarkan pujian itu untuk menuhankannya. Ya, karena itu ketika kita tahiyat, menunjukkan semua segalanya itu adalah puncak pengabdian kita kepada Allah. Nanti di fikih salat kita dalami lebih jauh. Tapi ingin saya katakan bahwa ketika disebutkan turunan semua kata ini, puncaknya adalah bukan sekedar tanda, tapi tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin teruskan teman-teman sekalian, dari kata alam, ya, ini kan karena akarnya sama dari kata kerja ini, bahkan hurufnya pun serupa. Huruf penyusunnya sama, ya kan? Huruf penyusunnya sama, lihat. Alamun sama dengan alima, ya kan? Huruf penyusunnya ain, lam dengan mim. Ini memberikan kesan kepada kita, kalau alima, kata bendanya ilmun, diterjemahkan oleh kita, ya, dengan nama ilmu atau pengetahuan. Jadi kalau kita ingin sambungkan, ini dahsyatnya bahasa Arab nih begini, kalau kita mengaji ini dalam sekali, udah keluar dari semua bagian tarikan nafas, di setiap tempatnya keluar huruf, jadi mewakili semua bagian tempat huruf, sifat-sifat huruf, keterkaitan maknanya juga dalam. Ya, kenapa? Susunan hurufnya ini sama seakar dengan kata ilmu, seakan memberi kesan kepada kita, kalau Anda ingin menemukan esensi dari semua yang tercipta ini, dan menemukan hakikat tertingginya yaitu ayat, tanda yang mendekatkan diri kita kepada penciptanya, bukan sekedar mengenal luarnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu rasa enaknya kelapa, ya jangan cuma lihat luarnya, atau sampai pada serabutnya, atau sampai kepada kulit luarnya, ya kan? Masih keras di situ. Ya, jadi ada orang yang baru melihat dengan serabut saja. Oh, matahari itu bagus ya kalau sunset. Ingin melihat itu aja, itu serabut namanya. Ya kan? Jadi kalau Anda ngelihat cuma rasi-rasi bintang aja begini, oh bagus ya bentukannya gini, itu baru batoknya itu. Ya. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan ke dalamnya, bukankah Anda akan belah itu? Anda akan lihat,
Nah, begitu Anda menemukan daging yang paling halus di dalamnya itu lub namanya. Orang Arab menyebutnya lub. Lub. Jamaknya disebut albab. Ya, albab. Makanya nanti ada yang dikenal dengan ulul albab. Ya, kembali ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Dia yang bisa membaca ini. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, di orang-orang ulul albab ini orang yang dia melatih dirinya dengan zikir dan fikir. Jadi istilah zikir dan fikir itu dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran, ya kan? Ayat 191 sampai 192 itu turunan-turunan ke bawahnya itu zikir dan fikir. Ya, masih dengar kan? Masih ingat kan? Zikir dan fikir. Kemudian ditajamkan lagi, ya, dilebarkan kalimatnya dengan menggunakan imtak dan iptek. Masih dengar itu? Ya, itu terambil dari bahasa Al-Qur'an. Alladzina yadhkuruna Allah, dia senantiasa meningkatkan zikirnya kepada Allah, keseimbangan spiritual, keseimbangan rohani. Ini manusia ideal. Ya, karena ada keseimbangan antara spiritualnya di dalamnya, rohaninya dengan jasmaninya. Ya, bahkan akalnya, wa yatafakkarun, dia senang riset, senang baca, meluaskan literasi, baca. Jadi ini ayat-ayat yang mensupport kita untuk meriset segala yang ada di alam ini. Silahkan, umat Islam itu punya semua pondasi-pondasi ilmunya, pondasi ayatnya, riset yang ada di langit, yang praktekkan siapa? Ya, jadi hasanah dulu ini yang pernah dikembangkan, dibawa prinsip keilmuan ini, cuman kan disimpan semua ayat-ayat yang terkait dengan ini, dibawanya saripatinya aja. Maka kebiasaan riset berkembang, termasuk di barat sekarang banyak riset dan seterusnya. Ya, sudah mulai menggali. Kemarin saya baca itu sudah mulai sekarang menganalisis matahari. Ya, masih di jarak 10 juta, targetnya di jarak 5,9 juta, itu yang saya lihat itu. Ya, sekarang masih ada di bagian terluar, tapi sudah masuk ke coronanya itu. Dan mereka sudah meriset itu, ya dahsyatnya diuji dulu di satu lab di Perancis itu. Ya, NASA kemudian menerbangkan dia. Ya, itu kemarin sukses mereka. Ya, dan sudah bisa mengamati itu, walaupun dari skala yang masih cukup jauh, jarak 10, sekian juta kilometer, tapi itu sudah cukup untuk memberikan sebuah citra bahwa ini loh, riset. Dan kita itu manusia riset. Orang Muslim itu orang periset. Yang basicnya itu pengetahuan, ilmu. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu esensi dari alam ini, ya, ingin tahu hakikat tentang ayam, tentang unta, tentang macam-macam, riset. Ya, dan itu seharusnya mengantarkan kita kepada zikrullah, itu tingkat tertingginya. Jadi kalau hanya ingin meriset tentang sapi, ayam, di mana daging yang paling lezatnya, mengandung lemaknya, ininya, itunya, ini belum sampai kepada level ulul albab. Ya, tapi ketika Anda sampai kepada satu kekaguman luar biasa yang menghadirkan penghambaan sampai Anda mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang mampu mencipta ini nih? Ya, Anda ingin riset nyamuk, semut ini itu aja, Allahu Akbar, Masya Allah, ini strukturnya macam-macamnya, terus dipelajari. Ya, dari semut tiba-tiba bikin helikopter, dari nyamuk tiba-tiba bikin helikopter yang bisa terbang datar gitu, ya, vertikal seperti ini dan seterusnya. Ya, dan macam-macam lah. Dari semut bikin ini, bikin bagian penyamaran, satu kain yang tersamar dalam kegelapan, nggak bisa tampak tapi bisa melihat dan seterusnya. Ini riset, kita kaya akan itu. Tapi puncak tertingginya adalah bukan kreasi dunia. Puncak tertingginya adalah penghambaan kepada Rabbul Alamin ini. Sampai kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya orang Islam itu profesi apapun, ya, kalau dia jadikan profesinya untuk mendekatkan dirinya, untuk mengenal di alam ini, mendekatkan dia untuk zikrullah, maka sholatnya pasti akan khusyuk. Dan itu yang dia nantikan dalam sholat itu, untuk mensyukuri apapun yang dia lakukan dalam kehidupan. Karena nggak ada interaksi hamba dengan alam sekitar ini, benda apapun, kalau zikrullah dia tinggi, kecuali akan mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan dia lihat ke atas, Masya Allah. Jalan dia lihat ke bawah, Masya Allah. Duduk, dia duduk di meja, baru saja kemudian dia bersandar gitu, dia simpan tangannya, astagfirullah. Dia macam-macam, karena takut pernah berbuat salah di situ dan sebagainya. Karena dia tahu semua perangkat ini akan menjadi saksi saat dia kembali kepada Allah. Itulah ini, teman-teman sekalian, tanda. Nah, jadi ini ruangnya, ini jamaknya, supportnya pakai ilmu. Jelas ya? Nah, kalau sudah pakai ilmu, orang yang tahu tanda itu,
Ya, sehingga mendekatkan dirinya kepada Allah, muncul kekhusyuan, dari khusyuk muncul khasyah. Ini dalam sekali ya, tapi itu menarik sih. Jadi saya senang sekali kalau ngaji begini nih. Ya, jadi orang yang sudah tahu esensi itu, ya kan? Kemudian muncul kekhusyuan, menikmati dalam penghambaan kepada Allah itu sehingga melahirkan sifat khasyah. Itu disebut alim namanya. Pemiliknya disebut alim. Tuh, ada alam, ada alim. Tadi yang saya sebutkan, ini alamun, ini alimun, alim. Orang yang tahu, jamaknya disebut ulama. Jamaknya disebut ulama. Gini. Karena itu di surah Fatir, surah ke-35. Ya, sudah ayat 28, paling kanan, agak sedikit ke bawah. Lihat di pertengahan ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah itu di antara hamba-hamba Allah itu ulama, khasyah. Jadi ulama ini yang sejati disifati oleh Al-Quran bukan dengan sifat keluasan ilmunya. Karena kalau sudah alim, ulama, ya jelas dia punya ilmu. Itu nggak usah disifati lagi. Nggak mungkin disebut alim karena nggak punya ilmu. Ya. Tapi yang sejati di antara sekian yang punya ilmu itu adalah orang yang mampu dengan ilmunya itu mengenal Allah. Jadi kalau punya ilmu tinggi-tinggi nggak kenal Allah, itu belum punya ilmu, kata Al-Quran. Belum dapat esensinya. Jadi kalau ada orang yang mencari pengetahuan ya secara akademik misalnya, gelarnya tinggi sampai S1, S2, doktor bahkan S3, ya, itu gelar untuk pendidikan, ya kan? Gelar untuk pengajaran bahkan diberikan karena pengabdian dia dalam mengajar disebut profesor misalnya. Tapi kalau sampai ke tahap profesor, doktor dan seterusnya bla 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 gelar yang lain, belum mampu mengenal Allah, maka masih kecil di hadapan Allah ilmunya. Ya kan? Nah, karena ilmu yang hakiki itu, yang sejati, kata Al-Quran, ya, dibalik ilmu yang dikandung dari kata alim, jamaknya ulama itu, ya, membimbing dia untuk bisa menemukan esensi di balik kehidupan. Bahkan pada dirinya sendiri. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya kan? Ya, di surah Fussilat itu kan, seperti yang pernah saya sampaikan. Ya, jadi dia bisa menilai dengan ketinggian ilmu yang dia dapati itu, dengan pencariannya, puncaknya dia menemukan, oh sejatinya itu, dia geologi misalnya, ahli dia di bidang itu. Jadi sejatinya dia menemukan, Masya Allah, nggak ada yang mampu memberikan tanda di batu-batu ini kecuali penciptanya. Terhubung, cari, pasrah kepada Allah. Sholat, dan sholat itu karena dia dapat dengan ilmunya, dapatlah khusyuk. Ya, khusyuk ini yang melahirkan khasyah nanti. Ya, khasyah, puncak kepatuhan kepada Allah. Jadi kalau sudah alim, punya sifat khasyah, maka khasyah akan membimbing ilmunya sehingga selalu bermanfaat. Ya, ini moralnya. Moral hazardnya itu ada di sini, sifat khasyahnya. Jadi nggak ada para ulama itu kalau benar-benar sejati, ya ahli ilmu yang benar, nggak akan pernah menggunakan ilmunya pada maksiat karena ada sifat khasyah di dalamnya. Jadi apa yang keluar di ilmunya itu manfaat, apapun itu. Baik di umum misalnya, dia ahli hukum, ahli ekonomi misalnya, ya, atau apapun yang terkait dengan kehidupan kita, di biologi kah, fisika kah, gitu kan? Ya, atau bahkan astrofisika dan sebagainya. Di semua yang keluar dari dirinya sepanjang punya sifat khasyah, apa sih manfaat yang bisa ditampilkan? Dan itu yang dibutuhkan. Makanya orang Islam dulu, miniatur masa keemasan itu orientasinya semua ibadah karena punya sifat khasyah. Apa yang bisa ditampilkan dari orang yang pakar di bidang ini, pakar bidang ini, pakar bidang ini. Karena itu dengan sendirinya tempat yang dia tinggali maju, negaranya maju, menghasilkan peradaban karena semua mengabdi. Ya? Bukan hanya dihadirkan dalam satu semboyan gitu, ya. Hidup-hidupkan ini, jangan cari hidup di sini. Bagus, betul, ya kan? Ayo mengabdi untuk kepentingan ini, kepentingan itu, bagus, betul. Tapi dasarnya semua akan ke sini. Kalau ini tidak tertanam di dalam jiwa, nggak akan muncul itu. Nggak akan muncul. Ini hakikatnya ada di sini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan tahukah Anda surat Fatir? Surat Fatir dibukanya dengan kata apa? Ya, coba lihat ayat pertamanya. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ya, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada ayatnya? Dalam surat 35 ayat 1-nya. Coba lihat tuh.
Di mana Anda temukan ayat-ayat dalam satu kitab atau bahkan yang disucikan yang punya korelasi seperti ini? Ya. Dan fatir itu artinya apa? Fatir itu kan yang menciptakan dan melekatkan fitrah di dalamnya. Ya kan? Jadi Allah ingin menegaskan bahwa aku yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan melekatkan fitrah di dalamnya. Fitrah apa? Rububiyah. Perawatan, pemberian perhatian, ya penjagaan, keseimbangan sekaligus menanamkan ayat di dalamnya. Engkau bisa riset yang dengan riset itu mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, punya pengetahuan, lahir sifat khasyah. Sehingga dalam ibadah khusyuk, dalam aktivitas bermanfaat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulah, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Masya Allah kan? Ya, ini dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Muncul ulama di surah Fatir, ayatnya dibuka dengan alhamdulillah. Ya, maka nanti kalau kita gali lagi, masya Allah, ya itu Allahu Akbar, indah sekali. Jadi saat membuka penciptaan dengan alhamdulillah, saat menutup juga alhamdulillah, kan? Saat masuk surga kalimatnya pun alhamdulillah, disambut pun dengan alhamdulillah. Karena nggak ada semua hal terjadi kecuali atas izin Allah. Karena itu semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin kumpulkan ini, teman-teman sekalian, yang tadi kan alim nih, jamaknya ulama. Kalau kita ingin bentuk superlatif untuk mengumpulkan semua itu, maka naikkan dengan bentuk ini dan berikan tasydid. Ya alam, jadi berikan tasydid. Alam. Ya. Sudah? Ini semua kaitan-kaitan nih. Alam. Ya, apalagi kalau sudah pakai ta, alamah. Itu ada yang pakai ta, ada yang tidak pakai, ada yang pakai tasydid, ada yang enggak pakai tasydid. Kalau sudah begini nih, alamah. Kalau alam bentuk superlatif dari sini, alim. Ya. Sudah ke alam artinya lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, kalau sudah mengumpulkan semua keadaan, karakter, sifat, ya tanda-tanda dan sebagainya, itu pakai ta di ujungnya, alamah. Oh, kalau sudah alamah itu artinya bentuk superlatif tertinggi dari seorang hamba yang mampu menguasai ya berbagai disiplin ilmu yang sangat dalam, yang dengan itu dia bisa membaca esensi, dia tahu arahnya kemana. Dan puncaknya penghambaan kepada Allah. Jadi kalau ada alamah kurang ibadahnya, alamah kurang zikirnya, itu bukan alamah namanya. Karena alamah itu asalnya adalah yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, dan paham mengerti arahnya kemana. Ini esensinya ke sini. Saat yang bersamaan dia praktekkan itu untuk mendapatkan kekhusyuan dan khasyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini intinya. Nah, kalau Anda ingin mengambil tanda-tanda standarnya, kalau kita kumpulkan semua sifat tanda-tanda tadi, bukan ke orangnya, ya kan? Nah, jadi kan ini ada ayat, jamakkan jadi ayat, gitu kan? Nah, kalau ayat ini karakternya ingin kita kumpulkan, tandanya dikumpulkan, gitu kan? Yang dengan itu bisa kita baca untuk mendekat kepada Allah, tinggal tambahkan ta seperti ini dan hilangkan bentuk tasydid di sini yang tadi alamah jadi alamah seperti ini. Maka kita temukan kata ini bukan sekedar tanda, ya. Di alamah itu artinya kumpulan dari tanda-tanda yang mencakup ini kalau udah ada ta. Bisa sifat yang harus ditiru, ya kan? Bisa keadaan yang bisa diriset dan seterusnya. Ya, jadi ta di sini fungsinya mahal sekali nih. Ini mahal sekali taknya, ya kan? Jadi mencakup segala keterkaitan ya yang melahirkan tanda ini. Yang tanda ini kita pelajari dengan ilmu, nih akarnya. Ini kalau kita ingin kaitkan korelasinya. Yang tanda ini kita pelajari dengan ilmu. Ilmu ini kita riset kepada isi-isi tanda di alamat ini. Ya, isi-isinya berupa ayat-ayat ini. Yang dengan itu mampu menjadikan kita kenal dengan Allah, alim, memiliki sifat khasyah. Ya, jadi ketika Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul di subtopiknya dengan mengatakan alamatul iman, kan? Seakan memberi kesan kepada kita bahwa di pembahasan ini ada tanda. Yang tanda ini akan muncul bisa berupa di sifat-sifat tadi yang bisa dipelajari, keadaan yang bisa dikaji bahkan ditiru, kan?
yang menghadirkan ayat, tanda-tanda yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, al-iman, dan menguatkan iman. Jadi ini bukan sekedar tanda iman, terjemah biasa. Kalau diterjemahkan biasa, alamatul iman, tanda-tanda iman atau tanda keimanan, kan? Tapi kalau kita ingin terjemahkan dengan tafsir yang telah kita bahas tadi, maka kalimatnya menjadi begini. Alamatul iman, tanda-tanda penguatan iman dari sifat-sifat atau keadaan yang dapat ditiru, yang bisa dibaca lewat pengetahuan, kan? Melalui ayat-ayat yang tampak. Nah, sekarang pertanyaan, tandanya apa yang bisa dibaca itu? Ilmunya mana? Ya kan? Yang dari semua tanda dan ilmu itu, kita bisa mendapatkan penguatan iman. Dengan penguatan iman itu dapat khasyah. Dengan dapat khasyah itu dapat khusyuk dalam ibadah. Ya kan? Maka teruskan. Alamatul iman hubbul ansar. Ini yang kita kajinya nih. Hubbul ansar. Nah, jadi ternyata yang ditirunya ini nih. Ya kan? Yang kita bisa kaji, pelajari ini nih, keadaan orang-orang ini, Ansar. Hubbul Ansar, mencintai orang-orang Ansar. Ya. Siapa orang Ansar ini? Sehingga sangat layak untuk dicintai. Siapa orang Ansar ini? Sehingga sangat layak untuk dikaji, dipelajari, dipahami sifat keadaannya. Ya kan? Nah, ini yang coba kita akan baca dalam hadis ini. Kalau saya nggak terangkan pembuka begini, kita nggak tahu kenikmatan mengajinya itu. Ya, nggak ada rasa penasaran kita untuk melihat siapa mereka. Baca aja selesai, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana kata ini dituliskan, dihadirkan, dan seterusnya. Dan jangan lupa bahwa alamat ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat begini. Awas, hati-hati loh. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Ya. Jadi kalau Anda menemukan kata alamat, pergi kemana dan seterusnya, maka sadarilah bahwa itu bukan hanya sekedar kata, tapi itu pengingat. Apakah sejauh kita hidup sampai detik kita mengenal dan mengucapkan kata alamat itu, sudah kenal Allah belum? Sudah khusyuk belum dalam salatnya? Sudah punya sifat khasyah belum dalam berkehidupan? Betapa banyak kita mencari alamat, tapi sedikit alamat itu yang mendekatkan kita pada tujuan hidup kita. Bukankah fungsi alamat mendekatkan kita pada tujuan? Anda kenal dan tahu, bisa melacak alamat Ustadz Adi, Anda lebih dekat ke tujuan. Tapi hakikat dari kehidupan adalah mengenal pencipta kita. Betapa sering kita mencari alamat, tapi semakin sering kita menjauh dari alamat yang sesungguhnya. Maka setiap orang yang mencari alamat, hakikat tujuan utamanya adalah capaian tertinggi yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya. Ayo dikemas aja bikin status tuh. Ya. Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab alamatul imani hubbul ansar. Subtopik pembahasan tanda keimanan itu. Jadi saya terjemahkan langsung dengan tadi tafsir yang kita bawa ya. Tanda keimanan itu yang mampu menguatkan iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meriset dengan pengetahuan sehingga melahirkan sifat khasyah dalam berperilaku, khusyuk dalam ibadah adalah hubbul ansar, mencintai kaum ansar. Baik, siapa Ansar ini nanti kita akan baca dulu, setelah itu baru kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari. Jadi biasakan ya, seperti pernah saya sampaikan, kalau kita baca hadis jangan langsung kita bacakan haddatsana atau kematannya langsung, tidak. Ya, kita coba untuk lihat sehingga mendapatkan inspirasi, dan kita mulai dengan qala. Qala itu berkata, siapa yang berkata? Ya, pengarang kitab ini. Mualliful kitab atau musanniful kitab al-Imam al-Bukhari. Qala haddatsana Abu al-Walid, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabr. Qala sami'tu Anas 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini Anas umumnya Anas bin Malik. Nanti ada Anas bin Nadar, itu dari golongan Khazraj juga. Ada Anas bin Malik, sama-sama dari Khazraj. Tapi kalau di ilmu hadis biasanya kalau ada hadis itu diriwayatkan, kalau sudah Anas berdiri sendiri itu biasanya Anas bin Malik. Ya. Sudah kita bahas, kalau disebutkan Anas bin Malik sudah terbayang ya, bapaknya, ibunya yang seperti saya sampaikan. Jadi maksud saya kalau disebutkan Anas, ingat keluarga bapak, keluarga ibu. Ya, keluarga saya juga, lihat anaknya sekarang gimana, udah dekat dengan Allah belum, udah sholat belum, udah bangun belum, ya kan? Ya, suami istri ini seperti sederhana, tapi kalau ngaji hadis itu benar, enak itu.
Ingat ini, ingat sahabat ini, jadi inspirasi kan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ayatul iman, tuh persis apa yang saya sampaikan. Jadi di sini hadis Nabi, kalimat Nabinya langsung menunjuk ayatnya. Ya, tidak lagi menggunakan alamat tapi langsung to the point. To the essence, gitu kan? Kepada titik esensialnya. Jadi Nabi langsung ya mengungkapkan dengan kata ayatnya langsung, ayatul iman. Nah, jadi kalau sudah pakai ayat, sudah nggak ada yang lain tafsirannya. Ya, seperti yang saya urai tadi kan, kalau ayat-ayat ini dihimpun, dikumpulkan dan seterusnya, maka menjadi tanda alam kan. Tapi kalau sudah disebutkan ayatnya langsung, sudah nggak ada yang lain kecuali tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah secara langsung. Nggak ada ambigu makna kanan kiri, enggak. Pokoknya dengan ini diri kamu harus lebih dekat. Ya, karena itu kenapa isi Al-Quran disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mengaji tafsir, bahkan mendengar saja, kalau bening-bening hati kita itu jernih, itu langsung bertambah kedekatan kita kepada Allah. Ya, baru dengar aja, kalau bening hati kita itu, baru dengar, itu bertambah, menguat keimanan, bertambah kedekatan. Ya, bertambah kedekatan itu disebut tawakal namanya. Takorubnya mendekati, ya, tapi kalau sudah tersambung, terhubung, sehingga dengan takorub itu ada satu konektivitas, ya, yang sulit untuk digambarkan, tapi terasa gitu. Gemar menunaikan hukum-hukumnya, menjauhi larangan, terkoneksikan dengan baik. Itu tawakul namanya, dari tawakkala ya tawakkul. Ya, tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Kita sebut dengan tawakal namanya. Tawakkal. Nah, sekarang lihat di Quran surah ke-8 Al-Anfal, di ayat yang kedua itu. Ya, ini sering saya sampaikan, dan ini nampaknya harus wajib kita hafal karena sudah sering berulang-ulang saya sampaikan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri insan yang sejati itu, mukmin yang sejati, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Zadathum imana, bertambah keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan konektivitasnya kepada Allah semakin menguat. Ya, jadi kalau disebutkan ayat di sini, nah udah teman-teman sekalian, kalau sudah ada seperti ini, maka apa yang akan kita bahas harus mampu meningkatkan konektivitas kita kepada Allah, menguatkan iman kita. Ya, karena nanti ada ayat yang maktubun fis sudur, tertulis ya dalam lembaran-lembaran, masahib, mushaf. Ya, mahfuzun fis sudur. Ya, ada yang tertanam dalam jiwa kita, terhafalkan. Jadi Al-Quran ini Masya Allah, mukjizat yang sangat sempurna sekali. Tertuliskan, kemudian juga bacaannya tertanam dalam jiwa, bisa kita keluarkan dalam lisan kita. Ya, dan perpaduannya semua sinergis. Apa yang dicatat ya terkonfirmasi dengan yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan terkonfirmasi dengan apa yang dicatatkan. Dan maknanya, ya maknanya tergambarkan dalam kehidupan. Ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, baca, ngaji, dan bahas tafsirnya, itu kita akan temukan tanda kebenaran, tanda ayat itu pada diri kita sendiri kita temukan. Karena di Al-Quran dibahas tentang diri kita. Ya, di alam setiap kita lihat, oh ini tafsirnya. Karena itu para ulama tafsir mengatakan, ayatul kauni tufassiru ayatul Qur'ani. Ayat-ayat di kaun, di semesta ini, ya menafsirkan apa? Menafsirkan secara langsung, real, tentang apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang tertuliskan atau terhafalkan dalam jiwa kita di Al-Quran. Ini ayatul iman, kata Nabi SAW. Ya, tanda keimanan itu, artinya tanda yang mampu menguatkan iman. Yuk, lihat hadisnya. Coba lihat, kan Anda sudah download itu. Ya, kita sudah sampaikan. Ayatul iman, tanda iman itu, yang mampu menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Dan menanamkan keyakinan tanpa ragu, karena sudah iman itu yakin tanpa ragu. Hubbul ansar. Ya, diantaranya apa? Mencintai ansar. Hubbul ansar, mencintai ansar. Wa ayatun nifaq. Sedangkan tanda munafik itu, awas hati-hati tuh. Awas hati-hati ya. Di ayat itu kalau berdiri sendiri, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau terkontaminasi itu semua, menjauhkan atau bergeser atau bahkan mengolok-olok, kena penyakit. Penyakitnya disebut dengan marad, menyerang ke tempatnya, tempat iman itu. Ya. Tapi esensi dari itu disebut dengan nifak. Nanti orangnya disebut munafik. Gini, supaya lebih paham, saya visualisasikan.
supaya lebih mengerti kita. Jadi bahasnya enak banget gitu ya. Kalau kita ngaji itu, Masya Allah. Mudah-mudahan ada pahala untuk guru-guru yang telah mengajarkan. Jadi Masya Allah gitu ya. Tuh sampai ini kalau pada penting ini gini nih susah dihapus nih. Kalau materinya pada penting sudah dihapus nih. Apalah. Masih ingat gak teman-teman sekalian? Ini masih ada nih. Iman itu kan tempatnya kan di jiwa takwa begini. Masih ingat ya? Takwa ini kan tempatnya di mana? Di nafas kan? Nafas. An-nafas. Ya. Masih ingat di surat Asy-Syams, Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu yang sering saya sampaikan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur biarkan sendiri karena sudah kita bahas, ya. Baik, sekarang kita masuk ke takwanya. Berarti di dalam nafas ini ada takwa. Dalam takwa ada keimanan. Ya, ini yang cahaya utama untuk mensupport sifat-sifat baik yang terkumpul dalam takwa disebut dengan khair atau zamannya khairat. Kemarin sudah kita bahas. Untuk menguatkan iman ada simpul yang 6. Tapi semua ini ada di sini. Ini Masya Allah kalau kita belajar di kimia itu saat membedah atom. Ya, atom itu kan yang terdalam, nuat. Ya, nuat. Kalau di hidup manusia ada niat. Yang saya sampaikan itu. Titik terdalam yang terkecil itu, partikel terkecil ya kan itu dibedah lagi. Ya. Ada apa lagi? Ada proton gitu kan? Ya kan? Ada neuron, gitu kan? Dan seterusnya terus dikaji itu di dalam itu tuh ada pecahan lagi kan? Itu Allah kalau kita satu saatnya coba guru-guru sebelum pandemi itu kita punya kelas tuh. Jadi yang guru-guru tuh suka saya suruh presentasi. Ya, kalau di sekolah kami tuh yang matematika guru-guru ini suruh nyampaikannya nanti kita akan coba turunkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran dan sebagainya yang terkorelasi dengan itu. Jadi begitu ngaji ini, ayatnya ini, ya kan? Dan seterusnya itu indah sekali. Karena saya dulu pernah belajar fisika, saya belajar waktu di tingkat SMP di Tsanawiyah itu, ya di pesantren saya belajar fisika. Ya kimia saya belajar saat di SMA. Bahkan riset saya dulu di ferrum, ya besi. Ferrum kan begini, F besar, E kecil. Ya. Masih ingat kan babnya nomor atomnya berapa? 26 kan? Terus dia punya isotop kan? Isotopnya ada 55, 56, yang paling stabil kan 57. Nah, saya tuh riset tentang ferrum, ya, isyarat ferrum dalam Al-Qur'an. Jadi di surahnya kan ferrum itu besi. Ya. Besi itu kan bahasa Arabnya hadid. Nah, di Quran itu ada surat Al-Hadid. Surahnya surah keberapa? 57. Dan ayat tentang besinya ayat 25 sampai ayat 26. Gitu. Ini menarik sekali, nomor atomnya 26, isotop yang paling stabil menjaga keseimbangan atomnya itu 57 isotopnya. Dan yang meriset menemukan ini namanya Jabir bin Hayyan. Yang kelak nanti turunan dari ini ditemukan, ya terus ya risetnya ditemukan dikembangkan oleh siapa? John Dalton. Makanya John Dalton disebut bapak atom sampai dengan sekarang. Ya, ini asalnya ke sini. Kalau ngaji ini kita temukan indah sekali teman-teman sekalian. Balik sini. Ya, sini dulu ya. Ini nafas. Nafas dia ada di mana? Ada di kolbu. Karena kita belajar dulu. Nafas ada di kolbu. Ya, kenapa nafas tempat nafas disebut dengan kolbu? Karena senantiasa bergejolak. Ya, pertarungan antara takwa dengan fujur, antara malaikat memberikan dorongan, motivasi, ya, atau support, dan setan yang memberikan provokasi. Nah, malaikat disebutkan 88 kali, setan 88 kali. Takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Jadi kita tuh setiap akan bertindak terhadap sesuatu selalu bergulat dalam jiwa kita. Ya, apakah sholat dulu atau nonton dulu, gitu kan? Allahu Akbar, dan Isya nih. Wah, tapi ketinggalan Indonesia 2-1 nih. Bagaimana nih gitu kan? Wah, waktu lawan Singapura kemarin tuh terus dan seterusnya, ya. Wah, ya menang, alhamdulillah menang gitu kan. Nah, tapi persoalannya kan pergulatan tuh ada. Ayo pilih mana? Salat nggak kemarin dikerjakan tuh, ya. Atau jangan-jangan sholat nomor 2, lihat penalti lu nomor 1. Itu bahaya tuh. Ya, bahaya tuh, ya, dan seterusnya. Ini karena pergolakan, karena setiap kita bertindak, berekspresi itu ada pergolakan di sini, maka tempatnya disebut dengan kolbu. Ya kan? Jamaknya disebut dengan kulub. Nah, titik yang paling agak luarnya, ini itu disebut dengan sodrun. Jamaknya disebut dengan sudur, ya kan? Sudur menampung kulub, kulub menampung nafas, nafas menampung takwa dan fujur, takwa mengakomodir iman, iman punya cabang lagi ini. Persis deh kalau kita belajar atom atau belah pohon buah kelapa dan sebagainya, kita temukan semua ilustrasi ini nyata sekali. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita sekarang? Nah, teman-teman sekalian, ini harusnya
Takwa ini kan mengarahkan pada yang positif, baik. Mengenalkan kita kepada Allah, mampu membaca sesuatu, memberikan respon, ditangkap oleh akal pikiran kita, menjadi ayat yang mendekatkan kita kepada Allah. Harusnya begitu. Cuma kalau kena penyakit, ayat ini bisa bergeser. Ya, untuk menunjukkan kepada kita ada tanda nih. Tanda apa? Tanda yang menjauhkan seseorang dari Allah. Ini bahaya nih. Harusnya dekat, tapi dicampuri itu, karena ini yang fujurnya diaktifkan, diikuti. Dorongan-dorongan setan. Ini aktif nih. Nah, ini kalau dia berdiri sendiri, bukan mensupport ke sini seperti yang pernah saya terangkan. Kalau yang baru bergabung, tolong dilihat di video sebelumnya ya, supaya konektivitasnya ada, relevansinya bisa cepat ya, kesesuaiannya. Ini berdiri sendiri, alih-alih mensupport ke sini, berdiri sendiri diikuti nih. Ya, bisikan-bisikan setan, was-wasnya diikuti. Sehingga apa yang terjadi? Ada kontaminasi. Karena setan tuh menggodanya dari sini dulu nih, dari sadrun, jamaknya sudur. Jadi dia ingin memastikan apa yang masuk dengan yang keluar, di titik akhirnya dia goda. Yang masuk dari sini dia goda dulu supaya ke sini jadi racun. Yang keluar pun kalau di sini baik, di bagian pintu terakhir pun dia coba goda supaya keluarnya tetap buruk. Dengan was-was itu kan halus sekali, seperti air meresap itu tiba-tiba basah kan? Ya. Baik, Anda kan nggak tahu bayi itu ngompol atau tidak, kecuali kalau sudah Anda raba basah ternyata, itu kan? Oh, ini adik ngompol, kok nggak bilang sama mama? Oh, bilang. Jadi udah, ya, seperti itu meresap, itu was-was namanya. Ya, di surah An-Nas kan kita baca, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas nih. Nah, dia tanamkan penyakit. Kalau ini racun masuk ke sini nih, ya, sehingga mengontaminasi dalam keadaan kolbunya, dia was-was berikan di sini, masuk sini jadi racun kan? Ya, ke dalam sini. Kalau sudah masuk ke kalbu, teman-teman sekalian, jadi penyakit nih. Penyakit yang menyerang kalbu disebut marad namanya. Marad. Untuk membedakan dengan penyakit yang menyerang fisik. Kalau ke fisik ini bagian terluar, tangan dari kepala sampai ujung kaki ini, itu disebut daun namanya. Daun. Ya. Daun begini. Obatnya disebut dengan dawaun. Ya, di sini kita mendapatkan satu informasi, ya, likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit fisik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada obatnya. Asal kita mau meriset, ya, hipotesa, eksperimen dan sebagainya, kita akan temukan itu. Pasti ada penawarnya. Kecuali kematian, kan? Itu. Ini riwayatnya. Nah, kalau menyerang kepada kalbunya untuk membedakan dengan yang fisik, maka disebut marad namanya. Ya, karena itu satu-satunya kitab suci yang memberikan penekanan pada perbedaan diksi ini, itu cuma Al-Quran. Kalau Anda baca Al-Quran, Anda ingin melihat tentang penyakit dalam kalbu, jamaknya kan kulub. Maka Anda akan temukan pasangan yang serasi. Tidak pernah disebutkan daun, tapi ini maradun. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Jelas ya? Nah, ini, teman-teman sekalian. Penyakit yang menyerang kepada ini, kalbu, disebut dengan marad namanya. Dan biasanya, yang paling populer, bentuk marad yang paling populer, ketika menyerang kepada kalbu ini, ya, sehingga nanti, menjadikan apa yang seharusnya dikandung dalam takwa itu jadi kontradiktif. Ya, di takwanya menyuruh kepada kebaikan, karena kena racun, kena was-was di sini, ya, jadi bergeser nih. Ya, ini berdiri sendiri, yang fujurnya muncul. Ini lahirnya ke sini nanti nih, tembusnya. Ya, tembusnya ke sini. Jadi seharusnya ke sini masuknya, karena kan nggak bisa masuk ke sini, karena jiwa kebaikan. Jadi kotoran aja jadi titik-titik. Kata Nabi, naktah sauda. Jadi ketika masuk jadi kotoran, naktah sauda, titik hitam. Ya, nanti alirannya nggak bisa tembus ke sini, cuma memberikan satu racun, satu sibghah yang jelek saja. Ya, kotoran saja, naktah. Nih, kotor begini. Tembusnya ke sini ini, ke fujur. Dari fujur karena dia berdiri sendiri dan lawan dari ini, akhirnya mencela ini. Sehingga wajar kalau ini membawa kesolehan, ini membawa kesalahan. Ya, jadi kalau munculnya dari sini, yang muncul apa? Yang muncullah kontradiktif dengan yang ini. Jadi walaupun dia mengaku muslim, tapi sifat-sifat ini terkontaminasi dengan penyakit ini, marad, datangnya ke sini, maka jangan heran kalau apa yang keluar dari lisan orang yang kena penyakit ini, itu bisa menyoal orang-orang yang jiwa takwanya masih bersih. Karena sifat dari sini kontradiktif dengan ini. Ya, kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta, di sini ada sabar, di sini ada marah, di sini ada taat, di sini ada maksiat. Maka ini yang menjadikan orang-orang yang terkontaminasi di sini, ya, di kulubnya ini, masuknya ke sini, bukan masuk ke sini.
masuk ke fujurnya. Ini yang menjadikan orang-orang ini punya karakter sering mengolok-olok, mengingkari ayat, ngolok-ngolok ayat. Ini yang dimaksudkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi ayat yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, atau diolok-olok. Jadi kalau ini tanpa penyakit, masuknya ke jiwa takwa yang baik-baik, terkumpul sifat baik, keluarnya baik. Tapi karena bawa penyakit, diikutin was-was setan, ikut ke sini, mengontaminasi kolbunya, kolub, ya, kena penyakit, marad, jadi masuk ke sini, ke fujur. Sedangkan fujur kalau berdiri sendiri, diikuti was-was setan, tidak mensupport ke sini, tapi berdiri sendiri, yang keluar jelek semua. Ya, karena jelek, setan itu kan lawan dari malaikat, ya kan? Menggoda ke jiwa orang-orang bertakwa. Karena ini jelek sifatnya, maka sudah otomatis akan mengolok-olok yang ini, mengingkari yang baik ini. Maka jangan heran teman-teman sekalian, kalau misalnya dalam kehidupan kita, kita mendengar, kata Allah, ada yang mendengar, ayat-ayat Allah diingkari ini. Kemudian apa lagi? Diolok-olok. Yang ngaji diolok-olok, penghafal Quran diolok-olok, gitu kan? Yang meningkat jadi lebih baik, berjilbab diolok-olok. Dan yang paling menarik, yang mengolok-olok itu yang mengaku muslim. Nah, jadi kalau ada orang mengaku muslim, kalau yang belum beriman, ya karena nggak ada iman. Nah, ini mengaku muslim, tapi mengolok-olok orang beriman. Mengaku muslim, tapi misalnya ya mengingkari ayat-ayat Qur'annya sendiri. Itu apa yang terjadi? Langsung dijelaskan oleh Al-Quran. Ini jiwa dia terkontaminasi. Jadi sebetulnya yang kena penyakit jiwa yang sesungguhnya itu ya ini. Ya, karena Allah menyebutkan marad, nih ada penyakit. Di dalam dia apa? Di jiwanya, di kolbunya. Fi qulubihim marad, dia kena penyakit jiwa, kata Allah tuh. Nah, sehingga bergeser, menyimpang dari yang seharusnya normal, itu penyakitnya disebut dengan nifak namanya. Ya. Ini juga kalau kita ngaji lagi nih, kedalaman bahasa ini, Allahu Akbar, dalam sekali nih. Ya. Anda tahu nggak terowongan? Kalau haji umrah kan ada terowongan-terowongan tuh, ya kan? Yang membelah gunung di bawahnya itu, ya masuk ke dalam. Itu bahasa Arabnya disebut nafak namanya, nafak. Nafakun. Ya kan? Lihat nih, ini dalam sekali, nafak. Kenapa nafak? Karena dia membelah celah supaya ada jalan. Ya, dia lubangin dalamnya supaya ada jalan terus nih. Ya, ini bahasa Arab ini menarik sekali teman-teman sekalian. Kalau yang dilubangin itu, ya dicari celahnya supaya ada jalan negatif, ya maka dia menjadi nifak sini. Kalau positif jadi infak. Ya, Anda punya harta, terus Anda ingin bikin jalan, ya dengan harta ini menuju rahmat Allah supaya dapat bagian pahala, bagian surga, ya kan? Seakan Anda bikin terowongan sendiri dengan harta Anda menuju rahmat Allah. Itu infak namanya, anfaqa yunfiqu. Tapi kalau Anda beri jalan ke sini, ke fujur, yang tadinya harus ke sini, terus dia melubangin jalan tuh, supaya punya jalan sendiri. Bikin terowongan, supaya nembus ke sini, langsung keluar. Ya, bergeser dari jalur yang benar, harusnya ke sini. Nah, skemanya kan fujur, mensupport kepada iman, sehingga muncul dari takwa, keluar dari nafas ke qalbu, jadi jernih. Dia bikin terowongan sendiri tuh. Ya, diikutin jalur setan. Ini, nggak ke sini, dia ikutin ke sini. Nah, maka ketika dia membuat satu lubang sendiri, jalan sendiri, keluar dari sini, itu nifak namanya. Orang yang mencoba mengikuti jalur nifak ini disebut munafik namanya. Nah, munafik ini orang yang kena penyakit jiwa. Marad. Karena itu tandanya apa? Tanda orang-orang munafik itu selalu menyoal yang punya jiwa takwa. Ini tandanya. Ya, jadi ketika ada, kan takwa membawa kebaikan, kesolehan, kemuliaan, dengan ada orang menghafal Quran, diolok-olok, ya. Ya, tapi kita tahu itu bukan canda, tapi memang serius. Ya, keluar. Ada orang ingin meningkatkan kesolehan, ketaatan dengan tahajud, muncul, ya. Ada orang ingin berjilbab dengan baik, ada orang ingin berhijrah dan sebagainya dengan kesungguh-sungguh muncul ini. Tuh. Nah, itu namanya nifak tuh. Penyakitnya itu. Ya kan? Nama umum penyakitnya marad, jenisnya disebut nifak, orang yang disebut munafik, jamaknya disebut munafikin. Atau munafiqun. Paham nggak? Ya, ini teman-teman sekalian nih. Nah, di antara tanda-tanda nifak itu, kan kita harus tahu nih, tandanya apa ya ketika muncul itu? Kan tanda umumnya disebutkan. Tanda umumnya disebutkan di Quran surah ke-4 itu, An-Nisa, ya 140 itu.
Ya, dia kalau mendengar ayat-ayat Allah, dia langsung ingkari. Udah tahu ada ayat begini, sampai bikin ini, bikin itu, sayembara ini, sayembara itu, contoh misalnya kan, contohnya. Atau langsung mengolok-olok, atau bikin meme kalau dunia digital saat ini, atau bikin parodi yang hanya sekedar mengolok-olok. Nah itu, ini kena kontaminasi di jiwanya. Nah, itu penyakit jiwa yang sesungguhnya, yang harus kita bantu untuk keluar dari itu. Ya, kita masih punya rasa sayang, kita doakan, kita tunjukkan, kita bantu. Ya, bukan olok-olok dibalas dengan olok-olok lagi, tidak produktif. Yang sudah tercela itu nggak usah dicela lagi. Buang-buang waktu mencela yang sudah tercela, memang sudah tercela. Ya, maka kita perbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Kita doakan dulu, tunjukkan jalan yang benar. Ya, setelah itu ya tinggalkan. Allah aja nggak peduli, kenapa kita harus peduli? ya sudah. Ya jadi ya sudah gitu kan. Ya, hati-hati loh kalau sampai Allah tidak peduli, bahaya itu. Karena sifat Allah itu sangat peduli dengan hamba. Ya kalau sampai ke level istidraj